Hello Technolovers, Menteri Penanaman Modal atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, kerap menyebut dirinya sebagai pengusaha sukses asal Indonesia Timur. Lahir 46 tahun lalu di Banda, Maluku, Bahlil dikenal sebagai Dirjen Administrasi Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau BPP HIPMI sejak 2015 hingga 2019. Kabarnya nih, kekayaannya per Maret 2022 tercatat 301 miliar rupiah berdasarkan ELHKPN. Wah, banyak ya guys. Lantas dari mana saja hartanya tersebut? Yuk simak ulasannya berikut ini. Bahlil Lahadalia, SE adalah nama lengkap dari Menteri Investasi Kabinet Indonesia Maju saat ini. Lahir pada 7 Agustus 1976 di Banda, Maluku Tengah, Bapak Menteri Investasi ini punya perjalanan hidup yang amat berliku. Siapa sangka anak dari seorang kuli bangunan dan ibu yang berprofesi sebagai tukang cuci ini berhasil menjabat sebagai menteri. Tak banyak orang yang berasal dari keluarga dengan latar belakang ekonomi bawah berhasil menjadi orang besar di negeri ini. Bahlil Lahadalia mungkin hanya sedikit di antaranya. Lahir dari keluarga yang serba kekurangan secara ekonomi, membuatnya harus ikut mencari rezeki sembari bersekolah. Kemandiriannya sudah terlihat saat dirinya duduk di bangku sekolah dasar. Bahlil sudah membantu perekonomian keluarganya dengan berjualan kue di sekolah. Beranjak SMP, ia menjadi kondektur dan ketika bersekolah di Sekolah Menengah Ekonomi Atas atau SMEA, ia bekerja secara part-time sebagai sopir angkot. Bahkan saat itu dia juga telah menjabat sebagai ketua OSIS di sekolahnya. Bermodalkan semangat dan ketekunannya, Bahlil melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Sekolah Tinggi Ekonomi Port Numbei Jayapura, Papua menjadi pilihannya. Semasa berkuliah inilah karir politiknya dimulai. Ia tinggal di asrama dan untuk biaya selama berkuliah ia dapatkan dari bekerja, bahkan pernah bekerja sebagai petugas loper koran. Ia dikenal aktif sebagai pengurus di organisasi kemahasiswaan di kampusnya. Kemudian terkenal sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam yang membawanya menduduki jabatan puncak sebagai Bendahara Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam. Setelah memiliki berbagai pengalaman organisasi dan memiliki pengalaman kerja bergaji tinggi, Bahlil memutuskan untuk berhenti bekerja di perusahaan orang lain dan memulai merintis karir sebagai seorang pengusaha. Karirnya sebagai seorang pengusaha muda mulai dikenal saat aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI sejak 2003. Keahliannya membaca peluang bisnis serta kemampuannya mengembangkan bisnis membawanya menjadi pengusaha yang sukses di timur Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan kepemilikannya atas 10 macam usaha dari berbagai sektor, mulai dari perkebunan, konstruksi, pertambangan, dan perdagangan. Secara keseluruhan, unit usahanya ini berada di bawah PT Riva Capital Holding Company, sebagai perusahaan holding dari 10 perusahaan lain milik Bapak Menteri ini. Konsistensi dan kapasitas yang ia miliki membawanya duduk di Kepengurusan Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Dari tingkat kabupaten, provinsi, hingga pengurus pusat memantapkan karirnya sebagai seorang pengusaha. HIPMI ini jugalah yang membuka jaringan bisnis untuk bertemu dengan pengusaha-pengusaha hebat di Indonesia. Pada tahun 2015, karirnya sebagai pengusaha semakin lengkap dengan terpilihnya sebagai ketua pada Musyawarah Nasional Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau HIPMI. Peserta Munas memilihnya menjadi ketua umum untuk periode 2015 hingga 2019. Jejaring bisnisnya semakin luas ketika menduduki jabatan Ketua Umum HIPMI. Di fase ini kedekatannya dengan Presiden Joko Widodo mulai terbangun. Hingga pada 2019 ketika masa pemilihan presiden, Bahlil memantapkan diri menjadi pendukung Jokowi. Bahkan ia terlibat dalam tim pemenangan dan berperan sebagai pengikat suara anak muda. Keahliannya di bidang ekonomi dan investasi dan telah mendapat kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo, maka barulah ia diberi jabatan sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ke-19 pada 23 Oktober 2019 menggantikan Thomas Trikasih Lembong. Kemudian setelah menduduki jabatan tersebut selama 2 tahun, Presiden kembali mempercayakan kepadanya jabatan di bidang yang sama, namun ruang lingkup tanggung jawab yang lebih luas. Pada 28 April 2021, Bahlil bergabung dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Investasi Indonesia keempat, menggantikan Marzuki Usman Zuhal. Nah, kalau membahas soal kekayaannya, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia sering mengungkapkan bahwa dirinya adalah salah satu pengusaha sukses dari Indonesia Timur.
Pernyataan ini dibuktikan dengan nilai harta kekayaan yang ia miliki mencapai Rp301.454.290.833 berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Padahal sejak masa kecil Bahlil melalui masa kesulitan ekonomi dan kini telah berhasil menjadi seorang pejabat publik yang sukses. Berikut ini rincian kekayaan yang ia laporkan dan dapat diakses pada website LHKPN KPK. Total tanah dan bangunan yang ia miliki senilai Rp283.171 yang dominan berada di daerah asalnya, Papua. Setidaknya jumlah bidang tanah dan bangunan sebanyak 12 unit, 9 diantaranya berada di Jayapura, dan ada 1 yang berada di kota Gianyar, dan 2 lainnya ada di Jakarta Selatan. Sedangkan bidang tanah tercatat ada 6 bidang, 5 diantaranya berada di Jayapura, dan 1 berada di Sragen, Jawa Timur. Seluruh harta berupa tanah dan bangunan ini diperoleh dari hasil sendiri. Masih berdasarkan catatan LHKPN, Bahlil melaporkan memiliki 2 unit alat transportasi dan mesin. Keduanya adalah Toyota Harrier pabrikan tahun 2007 dan Honda CR-V tahun 2010, yang ia peroleh dari hasil sendiri dengan harga total Rp136 juta. Lebih lanjut, harta berupa surat berharga yang ia miliki berada di angka Rp2.012.500.000. Pak Menteri Investasi ini juga punya harta berupa kas dan setara kas dengan nilai yang fantastis. Totalnya sejumlah Rp16.139.790.833. Masih menurut catatan LHKPN, Bahlil tidak memiliki hutang, sehingga total nilai kekayaan yang ia miliki adalah Rp301.549.290.833. Angka ini naik 2,14% sejak ia mulai melaporkan harta kekayaannya pada tahun 2021. Kenaikannya senilai Rp6.309.610.102. Nah, itulah tadi ulasan perjalanan hidup dan harta kekayaan seorang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Tidak menutup kemungkinan jumlah kekayaannya masih akan terus bertambah, di mana perusahaan miliknya juga semakin berkembang dan menciptakan keuntungan yang luar biasa. Semoga kisah Pak Bahlil dapat menjadi motivasi buat kamu ya, Teknolovers. Sekian dulu ulasan video kali ini. Jangan lewatkan juga video-video lain di channel ini ya. Ada banyak informasi menarik yang bisa kamu dapatkan. Untuk itu jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye!